pertama kepuasan batin kita bisa membantu adik-adik kelas kita, bisa membayar kuliah seperti itu. Orang tua kita bisa terbantu juga, lingkungan kita bisa terbantu gitu ya. Ada cerita ketika sebelum kerja ke kita ya lumayan sulit juga gitu dalam segi ekonomi. Kalau mensejahterakan sih belum, tapi minimal sudah bisa mengangkat ekonominya seperti itu. Dulu kita punya mimpi ya, sebelum usaha itu kita punya mimpi pengen punya lahan 3 hektar kan. Jadi nggak kebayang juga kita beli lahan seperti apa gitu. Nah akhirnya dengan bisnis ini ya kita bisa beli lahan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mang Dedi ya. Orang-orang di sini bilangnya Mang Dedi ya. Saya petani buah naga di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tepatnya di Kecamatan Purwadadi, Desa Purwadadi Barat. Kebun kita Kiwari Farm ya. Kita perkebunan buah naga kuning. Dan alhamdulillah insya Allah kita buah naga kuning terbesar se-Indonesia. Kalau berbicara pertanian sih kayak memang kan basically kita orang tua petani kan. Petani ya kita orang tua petani, ibu dan bapak juga petani. Memang kalau orang tua petani biasalah seperti pada umumnya sawah, palawija gitu. Nah tapi karena kan kita pengen naik kelas lah, intinya pengen ada pengembangan diri gitu. Nah akhirnya dulu kita masuk dulu SMK pertanian ya di Subang sini, di Stemper namanya, SMK 2 Subang. Nah terus kita melanjutkan jenjang pendidikan ya S1. Nah memang dari mulai SMK pun kita sudah kepikiran untuk bisnis di bidang pertanian. Nah memang dulu belum buah naga kuning sih, dulu memang hanya buah naga merah aja, buah naga merah. Habis buah naga merah kepikiran bahwa buah naga kuning ini sudah ada di luar negeri sana dan belum masuk ke kita. Nah, karena memang udah bisa membaca peluang usaha itu, akhirnya kita mengembangkan buah naga kuning ini gitu. Dulu pernah kerja juga di Kalimantan sih pas keluar SMK, cuman nggak lama di Kalimantan, cuman sebulan karena memang basicnya nggak seneng kerja gitu. Jadi bukan nggak seneng kerja di orang, jadi emang udahlah kita keluar dari perusahaan itu. Kita mulai itu 2018 akhir. Nah jadi dulu memang bukan yang Golden Isis ini kita ngembangin. Dulu ngembanginnya yang jenisnya Valora Ecuador, memang yang kuningnya kecil gitu. Terus kedua memang kita kurang paham juga bahwa buah naga kuning itu memang dia khusus di dataran tinggi gitu, di gunung ya. Nah ternyata market kita banyaknya kalau kita jualan bibit gitu, marketnya banyaknya dataran rendah gitu, kayak Banyuwangi, Kalimantan, Sumatera kan memang di daerah pesisir seperti itu. Nah salah market lah intinya gitu. Nah akhirnya nggak begitu laku yang itu. Ya memang udah rezekinya kita gitu. Jadi ada orang Thailand ceritanya. Nah jadi si Valora Ecuador itu belum ada di Thailand. Nah orang Thailand tuh pengen buah naga itu. Nah kebetulan ada temen yang bisnis ke Indonesia gitu. Dia bisnis ke Indonesia nyari biji-bijian. Kebetulan saya punya temen perkebunan buah naga kuning ini Golden Isis gitu. Nah akhirnya kita minta kawan itu untuk ngambil di temen yang satu lagi gitu. Akhirnya dibawa ke Indonesia dan kita bertukar untuk bibitnya itu seperti itu. Memang basically kita kalau bisa dibilang perusahaan sih bukan perusahaan ya, karena kita memang usaha mandiri lah gitu. Kita di bidang pembibitan buah naga. Nah dalam tahun ke tahun itu memang grow ya, artinya peningkatannya cukup signifikan itu. Dari mulai kita pengembangan awal aja, dulu itu kita jual bibit itu masih di angka 500.000 Bang. Dulu itu pas awal-awal. Nah ternyata pandemi masuk kita agak sedikit ketakutan juga gitu. Akhirnya kita turunkan dan memang pas pandemi itu nilai penjualan yang luar biasa tinggi gitu. Karena orang-orang kan banyak di rumah nanem gitu. Nah sampai sekarang alhamdulillah dalam segi bisnis kita terus-terusan naik. Terus yang kedua juga memang kita sekarang sudah mulai membuka mitra dengan petani gitu. Jadi kita supply bibit, mereka beli bibit ke kita, nanti kita ambil buahnya seperti itu sih Kang. Jadi alhamdulillah dalam segi usaha kita naik sih. Nah jadi kalau dalam segi market sih sebenarnya kita kalau buka langsung juga takut juga gitu. Takutnya
takutnya gitu, kita takutnya seperti buah naga merah sih kan. Jadi kalau kita membuka iming-iming gitu kayak harga sekarang kita sebutin, mungkin nanti banyak petani yang nanam, kita juga kerepotan nantinya, takut banyak orang yang menyerahkan buah ke kita juga. Nah jadi memang intinya saat ini pasarnya sedang bagus-bagusnya, dan memang sudah ada beberapa petani, baik itu petani muda ataupun petani yang senior, sudah melek bahwa buahnya harganya sedang bagus ketimbang buah naga merah yang saat ini di Banyuwangi aja masih 11 ribuan gitu. Nah jadi bisa sampai ya 5 kali lipatnya itulah gitu, seperti itu. Jadi salah satu trik kita buat biar nggak terlalu banyak yang nanam, memang kan kalau bibit itu memang cepat perkembangannya ya, karena setiap orang bisa membuat bibit, karena kan memang ilmu ini kan kita sebar terus di YouTube di mana gitu. Nah jadi salah satu tekniknya kita adalah menjaga harga penjualan bibitnya itu. Penjualan harga bibit kita masih tinggikan sehingga petani itu memang kalau beli cuma 2, 3 nggak terlalu banyak. Memang ada khusus yang banyak ya, memang ada gitu. Tapi memang kawan-kawan di Banyuwangi pun sekarang sedang tidak jor-joran untuk menjual bibit, karena memang petani Banyuwangi yang misalkan notabene udah sekian puluh tahun nanam buah naga merah sekarang sudah mulai kapok, karena ya sekarang kan musim lampuan, pakai lampu harganya masih angka segitu, jadi nggak masuk hitungannya gitu. Memang tahun ini ya 2022 awal sih kita ngebuahin itu di 2021 akhirnya berbuah 2022. Nah kita tes market sama uji rasa ke pelanggan gitu, artinya ke konsumen. Nah kita pilih konsumennya ya salah satunya yang Chinese gitu kita pilih. Memang kan mereka lebih maniak soal rasa gitu ya, mereka karena kan terbiasa makan durian yang enak. Kita coba kasih buah naga gitu, masuk nggak lidahnya. Nah ternyata ketika kita kasih barang 1 kilo 2 kilo mereka sangat suka gitu, walaupun memang baru agak aneh gitu ya, karena kan memang buah naga merah yang memang manisnya seperti itu dikasih buah naga golden yang memang komplit rasanya, ya memang baru gitu, terasa baru lah seperti itu. Hanya kalau dalam segi penanaman, perawatan sama aja sih, karena memang kan ini silangan ya, pejantannya buah naga kuning Kolombia yang kecil, betinanya buah naga merah yang biasa atau buah naga putih disilangkan, dan memang karakter dan cara budidayanya sama, 100% sama. Cuman dalam segi tumbuh ini lebih cepat pertumbuhannya, dan dalam segi respon cahaya itu ketika kita kasih lampu, batang muda pun sudah bisa berbuah. Itu aja bedanya golden itu. Ketika buah naga merah itu memang harus minimal 6 bulan ke atas cabangnya. Kalau ini masih muda udah bisa keluar bunga seperti itu. Nah, jadi kita tergantung sih kan. Jadi memang ada kawan-kawan yang sudah paham ya. Jadi kadang ada yang misalkan punya batang bawah yang sudah tinggi sampai atas pohon gitu, disambung dengan buah naga kuning, kan cepet si sulurnya itu. Yang penting kan dia kalau mau berbuah itu yang penting dia gravitasi ke bawah. Nah ketika udah ke bawah dia pasti keluar bunga kalau misalkan sudah memenuhi syarat, misalkan udah agak tua seperti itu. Nah tapi kalau normal kita kan di Jawa nih, jadi Jawa itu kan ada musimnya. Jadi musim buah naga itu dari mulai November sampai April itu musim buah naga full. Nah jadi dari Mei sampai Oktober itu nggak ada buah sama sekali. Nah jadi kita kalau mau nanam dari ke petani itu memang kita bulan Januari ditargetkannya untuk nanam. Jadi sehingga 10 sampai 11 bulan sudah bisa berbuah seperti itu. Oh iya, kawan-kawan banyak yang bertanya ya di grup ataupun di YouTube. Jadi sebetulnya kenapa sih kita harus pakai lampu gitu ya? Padahal kalau petani di Kalimantan dan Sumatera itu kan memang di Katulistiwa, sebetulnya nggak pakai lampu pun nggak masalah. Tapi karena perkebunan besar itu sudah kontrak dengan perusahaan, otomatis dia harus menggenjot produksi. Jadi salah satu menggenjot produksi itu kita nggak bisa mengandalkan alam ya. Jadi mau nggak mau kita pakai lampu ini. Jadi dengan menggunakan lampu nanti pohon ini akan berbuah. Kalau misalkan buah naga merah hanya 10 hari aja sudah keluar bunga seperti itu. Jadi kita sudah bisa targetkan kapan kita panen dan akan produksinya berapa ton, sudah kita bisa panen dengan prediksi pasang lampu ini. Nah jadi kalau perawatan sih biasanya kita hanya penyemprotan aja, penyemprotan fungisida, insektisida seperti ini gitu ya. Nah, ini harusnya rimbun ya, karena ini banyak yang keluar bibitnya, jadi nggak terlalu rimbun gitu. Nah paling nanti yang agak urgent itu di buah itu harus
harus agak intens lah perawatannya gitu. Nah terus yang kedua ada cara kita gitu. Nah jadi seperti ini gitu ya kawan-kawan. Nah jadi kita dengan caranya naungan ya. Jadi kalau di Israel sih, di Thailand itu menggunakan paranet ya, karena paranet itu kan mahal. Jadi kita pakai pohon hidup seperti ini. Jadi ketika dia walaupun memang lembab, tetapi kan intensitas matahari itu nggak terlalu tinggi. Nah jadi si pohon itu tetap hijau, dan ketika tanaman hijau otomatis daya tahan tubuhnya dia lebih kuat. Berbeda dengan tanaman yang langsung terkena matahari, dia akan mudah terkena penyakit seperti itu. Jadi kita ada program yang namanya, jadi ketika musim kemarau itu suruh rimbun, ketika musim hujan nanti kita babat seperti itu. Karena kan cuacanya kalau musim kemarau kan ekstrim. Jadi ini kemarau masih hijau seperti ini dan tidak mempengaruhi warna buah dan kualitas buah sebetulnya. Kalau pohon tegakan ini ya memang yang umum sih randu ya, randu. Tapi kalau kita sih tergantung teman-teman di daerahnya apa yang bisa ditanam hidup. Dan kalau memang randu memang dia akarnya memang dia fokus ke bawah. Beda dengan tanaman kayak cebreng, dia banyak ke samping sehingga nanti akan mulai terganggu ketika cara penanamannya salah. Jadi ketika penanamannya tidak dibentuk gunungan, nanti si akar cebrengnya itu atau jarak Jakartanya itu nanti akan mengganggu perakaran buah naga. Tetapi kalau dengan menggunakan jarak Jakarta ataupun kayu jaran ataupun kelor itu nggak berpengaruh seperti itu. Jadi kalau saran saya sih teman-teman banyak pohon randu, lebih baik pohon randu seperti ini. Jadi tanaman lebih sehat dan memang lebih cocok gitu. Jadi ketika akar menempel pada pohon randu, dia lebih nyaman berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain seperti itu. Makanya di Banyuwangi hampir 100%-nya menggunakan randu seperti itu. Jadi kalau memang pahitnya, kita ngalamin pahitnya Kang dari 2015. Kita kan sebetulnya kita 2017 yang seriusnya gitu. Jadi dari 2015 sampai 2018 awal itu kita masih tertatih-tatih lah gitu. Artinya kita belum bisa menentukan nih kita bisnisnya mau ke arah mana gitu ya. Karena memang kita dulu terambisi dengan agrowisata Kang. Dulu agrowisata karena memang kan prinsip kita gitu, kalau memang kebun mau ada tambahan penghasilan memang orang kan suruh ke kebun seperti itu. Tapi nggak segampang membalikan telapak tangan gitu. Nah kita juga pernah rugi ya, banyak juga ruginya gitu ya. Nggak apa-apa lah emang gitu resiko. Terus yang kedua ketika kita penambahan area kita nggak bisa kontrol karena waktu itu kan memang keuangan kita masih mandek ya gitu. Jadi nggak begitu terawat ya akhirnya loss gitu. Itu sih Kang yang pernah pahitnya. Terus juga kita pernah buka lahan di kawasan perhutani Kang, karena dulu kita belum punya lahan ya. Di kawasan perhutani nanam kita 250 tiang, usia 2 tahun kebakaran gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa gitu karena memang itu lahan negara dan memang di sekitarnya suka kebakaran. Kita juga nggak paham juga gitu. Itu pahitnya. Kalau manisnya ya alhamdulillah kita sekarang sudah bisa menggaji anak-anak gitu seperti itu. Jadi bisa dilihat ya bahwa ini adalah saksinya gitu bahwa kita perjuangannya di sini. Ini cuman kalau kita lihat ya hanya 5 kali 5 meter sih. Tapi alhamdulillah berkah gitu ya, berkah bertani itu bener kerasa. Kita bisa sampai bisa nambah lahan, bisa ya kalau ini kan cuma 5 kali 5, terus yang kebun satu lagi kan di sana sekitar 2.500-an, terus kebun satu lagi ya sekitar 3 hektar ya alhamdulillah sih. Terus kan kita ada mitra, rata-rata mitra itu 500 tiang seperti itu ya. Kita manajemennya harus benar-benar gitu. Jadi memang kita sekarang lagi belajar untuk ngebagi waktu. Jadi ngebagi waktu kayak di kebun yang 3 hektar itu kita 3 hari di sana gitu. Jadi sisanya di kebun ini dan nanti ada acara misalkan 1 bulan sekali ke mitra seperti itu. Nah jadi kalau usaha pertanian itu pasti banyak pahitnya, pasti banyak pahitnya. Kayak misalkan orang nanam padi, baru nanam aja udah dimakan apa gitu, pasti banyak pahitnya. Tapi intinya buat kawan-kawan itu kalau mau usaha pertanian memang sekarang waktunya, karena memang sekarang dunia itu sedang nggak jelas gitu dunia itu. Nah salah satu yang jelas itu memang sektor pertanian, karena
pertumbuhan penduduk itu semakin hari semakin tinggi, sedangkan jumlah petani itu semakin hari semakin menurun. Ya memang kita ada juga impor, tapi kan impor itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri juga. Nah makanya petani-petani dalam negeri ya harus siap-siap dan mereka harus bisa untuk mensuplai kebutuhan di daerahnya atau terutama di dalam negeri ini gitu. Nah kalau saya sih, kenapa saya milihnya untuk hortikultura? Jadi hortikultura itu fleksibel sih Kang. Jadi kita cuma nanam satu kali, panennya berkali-kali. Beda dengan tanaman sayuran atau tanaman kayak padi itu kan kita harus modal terus-terusan seperti itu. Kita kesini sering sih orang kunjungan ya, karena memang penasaran juga, orang pengen melihat buah naga warna kuning kan karena aneh. Nah terus juga kadang kita dulu pernah bikin pelatihan, tapi karena pas pandemi itu dulu nggak boleh ada riung-riungan, jadi kita nggak buat lagi pelatihan. Nah, jadi kalau buat kawan-kawan sih sekarang kita kebanyakan ya, baik kawan-kawan nanti di channel YouTube-nya, misalkan nanti bisa di Kiwari Farm, di channel YouTube-nya Kiwari Farm, bisa entah itu belanja bibit. Jadi kita kalau belanja bibit pun dari kita ada konsultasinya, kita gratis dan pembimbingan sampai panen, dan nanti misalkan untuk skala luasnya bisa diarahkan ke marketnya juga, mudah-mudahan bisa seperti itu. Nah, jadi kalau mau ke sini bisa di Google Map-nya Kiwari Farm atau langsung datang ke di sini ya, Dusun Hegarmana, RT 23 RW 6, Desa Purwodadi Barat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang. Jadi hanya 5 menit dari pintu tol Kalijati seperti itu.